Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita langsung masuk ke dalam materi. Pertemuan kita paling akhir kemarin kita bicarakan tentang cara untuk menyembuhkan penyakit hati secara umum, ini secara umum. Jadi 6 langkah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah untuk menyembuhkan penyakit hati itu secara umum. Nanti masing-masing, misalkan kayak hasad, kemudian riya, kemudian takabur dan lain-lain, itu sebenarnya ada bagian-bagian detailnya ya. Nanti para ulama biasanya akan membahas di dalam materi tentang tazkiyatun nafs, begitu lebih dalam. Namun kita ikut apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam pembahasan kali ini. Kita laksanakan. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan. Summa innal qalba yu'ridu lahu mardhanil aziman. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kemudian menyampaikan bahwa hati manusia itu menghadapi 2 macam penyakit hati yang sangat besar. Dan hari ini dua hal ini akan membawa manusia kepada at-talaf, kata beliau, bisa membawa kerusakan. Wala budda, dan itu pasti terjadi. Apa itu 2 penyakit besar ini? 2 penyakit ini penyakit yang sama-sama membatalkan amal soleh. Wahuma ar-riya'u wal kibaru. Ya, wal kibru, mohon maaf. Wahuma, dan 2 penyakit hati yang besar ini adalah ar-riya'u, 1 riya, wal kibru, kemudian yang kedua ini adalah penyakit hati yang wujudnya adalah sombong. Ada 2 hal ini, dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan untuk menyembuhkannya di dalam surat Al-Fatihah. Riya itu penyakit yang bisa menghapus amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah yang dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu ar-riya. Yang kedua adalah al-kibru. Ini perkara yang menghalangi manusia sampai di kedudukan mulia di sisi Allah. Yang kedua adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Fadawa'ur riya'i iyyaka na'budu wa dawa'ul kibru bi iyyaka nasta'in. 2 penyakit ini, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, penyembuhnya adalah ketika berhadapan dengan riya, seseorang yang beribadah dengan niat untuk dilihat oleh manusia, maka tombone adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Riya itu apa? Riya itu adalah setiap amal yang dikerjakan oleh manusia yang tujuannya adalah untuk dilihat, dipandang, diperhatikan, ya, dinilai oleh manusia, itu adalah riya. Riya ini adalah penyakit yang kalau ada di dalam hati seorang yang beriman kepada Allah, maka dia menjadi penghapus amal soleh yang dia kerjakan saat itu. Dia adalah penyakit hati yang mengotori jiwa seorang yang beriman kepada Allah. Itu kalau muncul kadang tenggelam, kadang muncul, kadang tenggelam. Tetapi riya itu kalau kemudian mewarnai seluruh amal soleh seorang manusia, maka dia menjadi syirkul akbar, namanya
syirkun niyah itu bahayanya. Syiriknya orang-orang munafik. Syiriknya orang yang mana semua aktivitas ibadah dia niatnya karena kepengen mencari dunia. Ya, Allah Ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala ngendika soal Hud itu, surat Hud ya, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapapun orang yang menghendaki kehidupan dunia dan semua hiasan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum, ya kami berikan balasan dari amal yang dia kerjakan. Apa ya diberi dunia oleh Allah. Wa hum fiha la yubkhasun, dan bagian dunia itu diserahkan semuanya, orang bakal dikurangi oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah mengingatkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tetapi orang yang meniatkan semua aktivitas ibadah dia hanya untuk dunia itu, orang yang di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagian kecuali api neraka. Allah Ta'ala nanti kok. Ini ayat terkait dengan syirkun niyah. Kalau ayat ini dibawa untuk urusan riya ya ora ndak tepat. Kenapa? Karena ini betul-betul orang yang bagian akhiratnya ini neraka. Syirkun niyah. Syiriknya orang-orang munafik. Maka meskipun sebagian orang mengatakan riya kan syirkul asghar tapi syirkul asghar yang kalau didiamkan saja lalu dia menguasai hati manusia lah itu nanti jadi orang munafik akhirnya. Maka tetap seorang mukmin harus berhati-hati dengan dosa bernama riya. Apalagi seperangan ulama ngendika bahwa riya itu syirkul asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar itu bisa ala masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau diampuni ya diampuni, tidak diampuni. Tetapi kalau bab syirik meskipun syirkul asghar, Allah tidak akan mau mengampuni kecuali dia bertobat dengan taubatan nasuha. Pilihannya hanya itu. Maka riya itu dosa yang meskipun dia syirkul asghar tetapi dia sangat berbahaya. Seseorang yang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan amal yang kelihatannya sepenuh langit tetapi rupanya yang tersisa tidak banyak. Kenapa? Karena amalnya bukan karena Allah. Nah itu nanti kalau derajatnya orang munafik yo nganti betul-betul tanpa sisa entek kabeh. Ya. Lalu tambahin apa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan wonten Al-Fatihah, Allah menyampaikan iyyaka na'budu. Iyyaka, sungguh hanya untukmu wahai Allah. Na'budu, kami beribadah. Jadi orang beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nggih. Nek keterangannya Imam Al-Qurtubi punika yo tidak main-main keterangan panjenengan baca ayat terakhir surat At-Taubah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa orang yang berkehendak untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Ayat paling akhir surat At-Taubah ini. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun saja di dalam beribadah kepada Allah. Imam Al-Qurtubi itu ketika menafsirkan ayat ini memberikan contoh dua. Kalau seseorang berpuasa, niat puasanya agar badannya sehat dan karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai dia berpuasa karena Allah. Meskipun puasanya hati awal, tetapi niatnya apa? Ya niatnya lillahi ta'ala. Baru nanti ketika dia berpuasa, dia berdoa tawasul dengan puasanya yang ikhlas, minta kepada Allah Ta'ala kesembuhan meskipun puasanya mendatangkan kesehatan. Jadi, itu contoh yang pertama disampaikan. Yang kedua, itu orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu kalau niatnya karena Allah dan agar hartanya terjaga atau berlipat-lipat, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia bersedekah hanya untuk Allah Ta'ala semata. Itulah ikhlas, beribadah hanya kepada Allah. Lalu fungsi sholat duha yang katanya sumber rezeki itu piye?
caranya adalah kita melaksanakan sholat duha lillahi ta'ala, baru itu ndonga tawasulnya dengan sholat duhanya itu. Wahai Allah, dengan sholat duha saya ini saya mohon mudahkanlah rezeki saya. Bentuknya begitu ya, bentuknya begitu. Ini penyakit riya, maka penyembuhnya adalah lillahi ta'ala. Semua niat dimohonkan hanya untuk Allah. Banding yo menguasai hati tidak gampang. Iya, maka kemudian cara yang paling gampang minta kepada pemilik hati agar memberi kita ikhlas. Kau panjenengan bika wonten ing Riyadhus Shalihin itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya doa minta ikhlas. Panjenengan bika wonten ing bab ikhlas kalau tidak salah ya. Itu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al amali kullahu sholihan waj'alhu fi wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin syai'an. Panjenengan bika wonten ing Riyadhus Shalihin wonten itu. Juz 1 itu ya, nanti babnya udah salah bab ikhlas. Niku donganipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al amali kullahu sholihan. Wahai Allah, jadikanlah semua amalku itu amal yang soleh, amal yang disukai, amal yang sesuai dengan tuntunannya Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW. Waj'alhu fi wajhika khalisan, dan jadikanlah amalku itu hanya murni untukmu wahai Allah. Wala taj'al li ahadin syai'an, dan jangan engkau jadikan amalku itu niatnya untuk siapapun selain dirimu. Minta kepada Allah Ta'ala. Awit Umar bin Khattab kemawon ngakoni ngakeni. Piyambakipun ngendika Umar menyampaikan, ikhlas itu amal sing paling abot itu ikhlas. Ingkang ngendika sinten Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kalau kitanya menyandarkan diri kita kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan oleh Allah Ta'ala ikhlas. Ya, karena ini memang satu amal hati yang kalau hilang, wah abot, sanggane berat di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sesuatu yang diniatkan untuk selain Allah itu di hadapan Allah sia-sia ya. Dan Allah Ta'ala tidak akan mau menerima amal yang tidak ikhlas. Jadi nek kemudian ketika kita akan melaksanakan sholat kok kita urung ikhlas, minta kepada Allah kemudian ikhlas ya. Kenapa? Karena itu kadang-kadang talbisul iblis nih. Wah, ora ikhlas-ikhlas nganti rakaat pertama wis imame rukuk urung sedakep. Gara-gara kenapa? Khawatir nek ora ikhlas. Itu talbisul iblis itu. Itu seperti orang yang wudu kemudian ngulang-ulangi wudu gandeng khawatir nek wudune urung sempurna. Akhirnya tabdzir air, kemudian telat le salat. Gara-gara apa? Gara-gara talbis. Nggih. Dados setan menggoda. Kalau kita ya bismillah lillahi ta'ala rendungo nyuwun kepada Allah agar kita ikhlas, kemudian mulai takbiratul ihram salat begitu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua al-kibr. Penyakit yang kedua yang disembuhkan oleh Allah adalah kibr, sombong. Ya. Kalau sombong ini penyakit yang dikerjakan oleh makhluk pertama kali, bahaya. Sapa niku iblis. Ya. Terus Allah Ta'ala menyebutkan wonten surat itu bertanya kepada iblis, astakbarta am kunta minal 'alin. Wahai iblis, apakah engkau termasuk makhluk yang sombong dan termasuk makhluk yang tinggi hati? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-duanya dimiliki oleh iblis. Ini penyakit yang menghancur leburkan nasib manusia di hadapan Allah. Sami, kalau riya itu menghancurkan amal soleh, kalau kibr itu menghancurkan seluruh akhirat yang dimiliki oleh manusia. Kan Nabi kita Muhammad SAW ngendika kama qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala habatin min khardalin minal kibr. Rasul kita ngendika tidak akan masuk surga yang orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit kibr meskipun sebesar debu, kata Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya kalau di dalam hati seorang mukmin ada penyakit hati yang wujudnya kibr itu, maka dia nanti akan disembuhkan dulu oleh Allah di akhirat. Nggih, diresi sike. Makanya ngresi ning akhirat ki dikubuah Mas. Nggih, ning neraka.
Berarti orang yang ketika mati di dalam hatinya ada kesombongan, itu berat meskipun dia nanti masuk surga karena dia masih beriman kepada Allah. Tetapi urusannya panjang. Nah, tambahnya nopo? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan wadawa'u al-kibru iyyaka nasta'in, memohon hanya kepadamu wahai Allah kami memohon pertolongan, tawadhu, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami bahwa yang menguasai alam semesta ini hanya Allah, kita itu makhluk yang lemah, maka kita memohon kepada Allah bantuan setiap saat. Kibr itu apa? Kibr menika menawi Rasul kita Muhammad SAW nanti ada dua kan. Para sahabat ketika mendengar Rasul kita menyampaikan orang bakal mlebu swarga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar debu, lajeng para sahabat matur, ya Rasulullah, seorang manusia kepengen ya ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, apakah orang sombong itu orang yang memakai baju atau kepengen bajunya itu bagus? Sombong boten niku? Ya. Apakah orang yang sombong itu orang yang kepengen sandalnya HP? Ya bukan itu. Apakah sombong itu orang yang kepengen memiliki mobil misalnya? Nah, aktivis Islam ya kudune numpak motor. Wih lho sik to Mas, jenengane putrane 5, motore siji niku ya pendek motore Mas. Njaluk dibekam kok motore terusan. Ya kalau panjenengan misalkan butuh mobil itu butuh nomor minta. Saya dulu ketika beli mobil ya ada duit Mas. Makanya butuh gitu, sering keluar kota ngeterke anak dan lain-lain, nek numpak motor ya wis tenan. Nggih, amblek. Ya. Akhirnya ndonga karo tengah tahun niku Mas. Setahun ki yo ora jawabane ya. Iki ngoten niku nek ndonga ora mandeg untunge. Ya, saya bersyukur waktu itu ndonga ora mandeg, nek mandeg paling yo ora diparingi tenanan Mas. Jadi setahun ki yo mikir-mikir iki ping piro ndonga, setahun kok ora oleh-oleh ta ya. Itu 1,5 tahun Mas, 1,5 tahun itu gambaran. Wih, kita ini satu mobil ini Mas, 1,5 tahun. Ya jangan tanya berapa kali lindungan ya Mas. Karena betulan itu, dan numpak motor lah yo, daya itu seumur ya Mas, gitu. Luar kota luar. Akhirnya mendung orang duit lah Mas. Ya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama singkat ya kira-kira ya karo tengah tahun. Ya kenapa? Karena hajat. Orang punya hajat itu kan boleh. Kalau pun nanti cerios ulama besar tabiin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib punika kalau pas puncak musim kemarau, musim dinginnya Arab itu kan pas puncak musim kemarau, nek awake dhewe bedidik kuwi lho. Itu beliau beli jaket yang harganya 200 dinar. Alaming 200 dinar Mas. Bukan 200.000 lho niki. 1 dinar itu 6.500.000. Nek 200 piro berarti Mas? Karo 0,5 miliar kira-kira. Ku jaket apa kuwi Mas? Aku yo ora dong yo. Nek kula pun nate mungkin ana mobil, ana AC-ne, ana kulkase ning ngono, ana mbuh las pokoke ngoblok karo 0,5 miliar Mas. On tuku omah siji nek awake dhewe niku. Iku omah siji wis ning real estate kono. Ya. Dan itu nanti selesai 2 bulan kan, biasanya berdiding itu kan 1,5 bulan atau 2 bulan itu beliau akan jual itu jaket, kemudian disedekahkan uangnya, atau kalau tidak jaketnya berikan kepada orang lain setiap tahun itu loh. Apakah itu berlebih-lebihan? Buatan. Kenapa? Karena belum punya hajat. Sebagaimana kalau panjenengan misalnya punya perusahaan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Irian itu, di Papua itu kan jenengan layak kalau wahai Allah, saya butuh pesawat jet pribadi itu wangun Mas. Dan itu bukan melampaui batas, buatan apa-apa. Tidak dicela di dalam Islam. Kenapa? Dia minta kepada Allah Ta'ala hajat, maka pengertian sederhana di dalam Islam itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib itu diantara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, itu beliau paling tidak punya, neng kaya beliau terus. Yang paling zuhud itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tetapi yang paling tidak punya banyak harta itu Ali bin Abi Thalib. Putranya berapa? Putranya 35. Istrinya 4, umul waladnya 11. Jadi beliau itu setiap hari menghidupi orang kira-kira sekitar 50-an orang, kira-kira. Itu kira-kira kalau 50 orang kudu madang sedino itu kira-kira nek pendapatan sedino 1.000 cukup orang Mas.
Ya. Lah kowe tuku bibur karo pincu etok lho iki. Ya ndak cukup itu. Ya, ndak cukup. Kalau kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, wahai Allah, gandeng niki kula sekeluarga wong 50 sekali makan 15.000, berarti sedinten nggih 15.000 ping 50 ping 3. Wah niku pun akeh Gusti Allah. Nggih paling tidak kula nyuwun rezeki setiap bulan ya 50 juta. Apakah doa beliau melampaui batas? Mboten. Kenapa? Beliau hajat. Ya, beliau punya hajat dalam urusan itu. Mboten napa-napa. Ya, yang dicela oleh Islam itu kalau butuh mobil 1 kemudian dia belinya 5, itu melampaui batas. Ya, terus nyuwun kepada Allah dunia rasa isin-isin. Kalau Imam Ibnu Jauzi ini menyampaikan sahabat itu orang yang paling sering meminta dunia melebihi kita. Kalau panjenengan minta rezeki 1 hari berapa kali? 5 kali misalkan. Sahabat lebih dari itu. Kenapa? Karena memang mereka tahu cara untuk mendapatkan ridho Allah dengan hartanya. Terus maka tenadina sadani Allah wa iyyakum. Rasul kita menjawab bukan. Sombong itu bukan orang kepengen bajunya bagus. Ya, bukan. Sahabat Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i itu, beliau itu setiap kali sholat qiyamul lail belum memakai baju mahal, Mas. Ya, kalau tidak salah itu baju dari Yaman, mahal bajunya itu. Dan harganya tidak murah kalau untuk ukuran waktu itu. Dinar lah belinya. Dan tidak dicela dan diutamakan oleh para ulama, bahkan dianggap sebagai satu keutamaan. Kenapa? Memang belum punya hajat dalam urusan itu. Rasul kita Muhammad SAW kalau masuk ke dalam rumah kan baunya wangi. Ya, beliau pakai parfum. Bapak nek awake dhewe wangi iki aja ning masjid tok ya, Mas. Mlebu omah iku kudune wangi. Tidur di samping istrinya itu kudune wangi ambune lho. Kalau sedina sewengi ora ganti ganti. Oh, ambune apek ngono yo tega to jenengan kangen. Yo nek saya ora tega. Rasul itu kan bahkan kalau mau masuk rumah beliau siwak lho. Mau cakap-cakap dengan istri itu beliau siwak. Terus orang itu kalau mendekati Nabi mesti baunya wangi, resik. Kalau beliau berbicara baunya wangi. Menurut Rasul kita Muhammad SAW. Apakah ada yang mencela? Tidak ada yang mencela, itu keutamaan di hadapan Allah. Begitu. Orang kepingin sandalnya bagus ya wajar lah. Ya, tuku sandal sing apik, awet, regane murah, ora ono. Tetep ora ono kan nggih. Sandal awet kok apik niki regane lumayan gitu. Ming saran saya sandale apik iki rasah dienggo Jumatan. Ya. Jumatan gue sing ning masjid akeh ya sandal jepit sasake. Ya, begitu sandal api digunggo lah. Ya kira begitu nggih. Lalu Rasul kita ngendika, sombong itu batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, otomatis kalau orang menolak Islam itu pasti sombong itu. Ya. Enggak ngomong kalih meremehkan orang lain. Kenapa? Karena memang sikap meremehkan orang lain itu menutup nikmat yang Allah berikan kepada orang. Dan kita tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala sepenuhnya kepada seseorang. Nah kita tidak tahu. Gitu. Awalnya kan mengison dulu nggak bergerak aja tidak pasti. Ya tidak pasti. Ada orang yang secara wujud orang berjanji tapi mulia kedudukannya. Nek panjenengan buka wonten ing surat Yasin yang telah kita sampaikan itu loh. Ketika ada 3 orang nabi berdakwah itu. Nanti baca ar-rajulu min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ya, maka kemudian ada 1 orang yang beriman dengan 3 nabi itu. Yas'a, dia datang dari kota Yas'a. Yas'a itu sebagian ulama memaknai berangkat. Jadi 3 orang nabi yang pernah kita ceritakan yang berdakwah di wilayah Antioquia, perbatasan antara Turki dengan Lebanon itu yang beriman hanya 1. Disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir namanya. Kok Abdullah bin Najjar atau siapa namanya? Ibnu Najjar pokoknya namanya itu, Mas. Yas'a menurut sebagian ulama itu berangkat, ngesot.
Jadi 3 orang nabi ini berdakwah di satu negeri, yang beriman itu hanya satu orang ini ngesot mas, lumpuh. Ya, Allah Ta'ala itu murka kapan? Murka itu bukan ketika dakwahnya, puncak kemurkaannya Allah itu bukan ketika dakwahnya 3 rasul itu didustakan. Istimewa tidak. Tetapi justru puncak kemurkaan Allah Ta'ala itu ketika orang sing lempoh, sing lemlaku ngesot itu dibunuh oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan itu, ya. Qila dukhulil jannah qala ya la taqawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna 'ala qaumin ba'di min tundi minas samai wa ma kunna munzilin. Qila dukhulil jannah, maka kemudian dikatakan kepada orang yang ngesot nih, yang satu saja orang beriman itu, masuklah untuk ke dalam surga. Ya. Maka kemudian itu mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah indahnya kalau kaumku tahu Allah mengampuni dosaku dan memasukkan aku ke dalam golongannya orang-orang yang mulia, dimasukkan ke dalam surga. Qila dukhul jannah, dikatakan masuklah engkau ke dalam surga. Jadi rupanya orang itu disiksa oleh kaumnya karena beriman dengan 3 orang nabi itu. Bahkan saya pernah membaca itu diidak-idak nyono apunten sampai ususnya keluar. Dan ketika orang itu terbunuh, Allah sampai di puncak kemarahannya dihancurkan satu negeri. Jadi pada waktu 3 orang nabi didustakan, Allah murka, tetapi tidak sampai puncak kemurkaannya. Justru Allah tuh sampai di puncak kemurkaannya, kemudian dibinasakanlah orang itu kapan? Ketika ada satu orang yang beriman, wonge orang bejaji, lempoh, lemlakuwe ngesot, beriman, kemudian dibunuh oleh kaum Allah sampai di puncak kemurkaannya. Manane pun tidak bisa kita meremehkan satu orang manusia selama dia muslim loh. Nah, kita tidak tahu kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu apa. Hikmah pun kisah yang disebut oleh Allah tentang surat Yasin salah satunya itu, jangan meremehkan seseorang karena bisa jadi seseorang itu kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah. Ya, seperti Uwais Al-Qarni gitu, wong randu ya apa-apa, orang yang tidak dipandang oleh manusia, anaknya wong melarat, orang baru tahu keutamaannya setelah diceritakan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, baru mereka tahu setelah meninggalnya Uwais Al-Qarni. Baru orang tahu, rupanya ada orang yang sangat mulia yang tinggal di kampung halaman mereka. Baru orang tahu. Ya, maka sombong itu satu menolak Islam itu jelas itu kesombongan. Yang kedua adalah meremehkan Muslim yang lain, itu sombong. Dan itu penyakit hati yang bisa disembuhkan dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Satu maknanya ya memang kita berdoa kepada Allah agar semua kesombongan dalam hati kita dihapus oleh Allah. Engkang angka kalih ya meminta kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak menganggap diri kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu bagian dari kesombongan. Nek Rasul kita ngendika ulama qala ma tawaddu ahadun lillahi la wazadahu rif'ah. Tidaklah ada seseorang yang tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah semakin suka ketika mengetahui, dan Allah Maha mengetahui bahwa seorang hamba menganggap dirinya orang penting di hadapan Allah. Ya, itu Allah semakin bahagia, semakin suka. Ya, semakin suka. Sehebat apapun orang itu ibadahnya. Kenapa? Karena ini wujud bahwa orang ini adalah tawadhu di hadapan Allah. Karena bagi Allah kita itu kan tidak hanya debu ya mas, debu aja masih kita wujudnya. Kita itu makhluk yang suwilis. Nah, yang cilik banget lah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas kita tawadhu kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Maknanya kan satu, memang kita memohon kepada Allah agar Allah menghapus kesombongan kita. Yang kedua, ya tawadhu, meminta kepada Allah Ta'ala pertolongan itu mengakui kalau kita ini lemah, kita tidak punya apa-apa. Ya, sehebat apapun kita itu kita makhluk yang mana kehebatan kita ketika dicabut oleh Allah hilang. Orang sisani. Ya. Penyakit seorang muslim itu ya. Takabur.
Ini penyakit yang kalau tidak bisa dihapus dengan baik menghancur leburkan nasib manusia sebagaimana iblis. Iblis itu kan ganteng saja nih, bagus. Nama aslinya Azazil menurut sebagian ulama wonten ing Tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu. Bukan iblis, dikatakan iblis karena apa? Karena rahmat Allah dihapus dari dia. Jadi biar iblis itu bagus. Panglimanya jin semua saking mulianya sampai disejajarkan dengan golongan para malaikat. Terus kurangnya apa? Pada waktu jin berbuat kerusakan di bumi ini sebelum diciptakannya manusia, Allah yang mengutus Azazil itu untuk mengepalai pasukan dan menaklukkan para jin yang berbuat kerusakan di bumi ini sebelum diciptakannya manusia. Ya. Bahkan menurut sebagian ulama iblis Azazil saat dulunya jenenge iblis itu bahkan jin yang diperintahkan untuk napa yo ngawasi swarga. Kemudian wajahnya dirubah menjadi buruk. Jadi kalau Anda bertemu dengan jin kok wayu banget itu moto jenengan disihir mesti Mas. Tenanan iki. Ora ono jin wayu banget itu jenengan mrikno sihir. Karena saya pernah dapat cerita dari seorang ikhwan. Ya. Saya itu dulu punya teman. Tetap konco saya ini Mas, maksudnya ini teman saya ini tinggal di satu rumah yang bagus. Terus oleh pemilik rumah itu dipercaya kon ngurus. Omahe apik ning kutha Jogja sana. Meng nek mlebu ning omah iki singgup Mas. Jadi terasa itu. Omah kok koyone atapnya itu kalau saya itu seperti mepet. Wes pokoke ora enak lah Mas. Ya. Saya punya teman yang lain yang kuliah di dekat rumah yang mewah itu zaman si Nombian, kita masih sama-sama legan itu, belum menikah semuanya itu. Itu cerita kalau dia nginep di rumah itu mesti junub itu Mas. Nah itu teman saya itu cerita itu, teman yang nunggu rumah itu, kan yang nunggu rumah kan teman saya sama rencangnya satu itu, sing kontol itu pernah ketemu Mas. Nang kono ku jen wedok wayu banget, wah harak-haruan wayu nih Mas. Wah itu pasti jenengan kena sihir kuwi. Wis asli Mas. Kenapa? Karena wujudnya jin ku elek. Nggih, wong sing bae jin iblis iki rupane elek kok. Ya, pasti kena sihir. Ya, nah kalau panjenengan ketemu jin kok rupane wayu banget coba diwaca ayat kursi Mas. Nah, berubah nanti Mas. Nek ra yo ilang pisan. Jadi iblis itu dirubah oleh Allah kapan? Ketika dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi, kemudian Azazil dihapus namanya menjadi iblis itu. Ya, ablasa yublisu, makhluk yang dihapus rahmat dari dirinya. Khususnya memang dilaknat oleh Allah Taala, wajahnya dirubah menjadi sangat buruk dan rahmat Allah dicabut atas iblis. Ya. Kenapa? Sombong. Ya. Karena menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan iblis itu dua loro-loro nih. Dia menolak kebenaran. Kapan? Pada waktu dia menolak diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sombong yang pertama itu. Yang kedua, dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, meremehkan orang lain. Wa ghamtun nas. Dan itu pun dikerjakan iblis. Ya, maka berhati-hati. Kenapa? Kibrun, sombong itu dosa yang pertama kali diciptakan oleh dilakukan oleh makhluk. Baru setelah itu dosa-dosa yang lain. Ya. Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah kancane sombong ki bakhil. Jadi iblis itu dua penyakit, satu sombong, yang kedua bakhil. Ya. Sombong itu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Bakhil itu tidak mau membagi kebaikan dengan orang lain. Dan itu dimiliki oleh iblis. Ya, kayak kontone sombong itu bakhil. Dia tidak mau kemuliaan yang dia miliki dibagi oleh Allah Taala kepada makhluk yang lain. Wah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wis cilaka mencit Mas. Ya, cilaka mencit. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Sombong dihapus dengan apa tadi? Iyyaka nasta'in, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Satu, kita minta kepada Allah agar Allah membersihkan
kesombongan dari hati kita. Yang kedua ya merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa katsirun ma kuntu asma'u Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasahullahu ruhahu yaqulu iyyaka na'budu tadfa'ur riya'a wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya'a. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, dan saya itu mendengar dari guru saya berulang-ulang, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, di mana beliau berkata iyyaka na'budu itu menghapus riya, dan iyyaka nasta'in itu menghapus kibriya, sombong. Ya, dan dua penyakit ini dua penyakit yang menghancurkan manusia. Riya menghancurkan amal soleh, sombong atau kibriya menghancurkan nasib kita di akhir. Ya, begitu. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fa idza ufiya min mardhanil riya'i bi iyyaka na'budu wa min mardhanil kibriya'i wal 'ajab bi iyyaka nasta'in wa min maradhid dhalal wal jahl bi ihdinas siratal mustaqim ufiya min amradhihi wa asqamihi. Kalau seseorang selamat dari riya dengan iyyaka na'budu, ya, dan selamat dari sombong dengan iyyaka nasta'in, lalu kemudian selamat dari kesesatan yang sudah kita bahas sebelumnya dengan ihdinas siratal mustaqim, ufiya min amradhi wa asqami, maka orang secara umum dia selamat dari penyakit hati. Ya. Kalau kita bisa selamat dari riya, jadi kita bisa ikhlas, kemudian kita tawadhu kepada Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengenal aturan Allah, ya, petunjuknya Allah, maka secara umum manusia selamat dari segala macam penyakit hati secara umum, ya. Kenapa? Ya karena memang inti penyakit itu tuh tidak mengenal kebenaran, menolak kebenaran, kemudian dia orang yang mana hatinya hati yang niatnya bukan karena Allah ketika menerima kebenaran. Ya, intinya penyakit hati itu. Ya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Memang tugas kula panjenengan sami itu sibuk menilai diri kita, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar loh, karena kadang-kala mohon maaf, ketika ada seseorang yang mengatakan mari kita sibukkan diri kita, Umar bin Khattab menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kita menghisab, menilai diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Itu jangan dimaknai kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak begitu. Tapi maksudnya bahwa di satu sisi bahwa orang selalu berusaha memperbaiki diri itu kewajiban. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar juga kewajiban. Pelaksananya seiring. Jangan ditabrakke untuk saling mematikan. Karena mohon maaf, dalam beberapa hal kadangkala dua perintah itu tabrake. Kalau orang sibuk untuk memperbaiki diri, dia sampai lupa kepada perintah untuk berdakwah dan mengingatkan manusia yang lain dengan alasan karena saya sibuk untuk ngurusi diri saya sendiri. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Itu nanti sama dengan mirip kalau ada orang yang menyampaikan orang yang berdakwah ngeleki wong liya kudu wong sing ra duwe dosa, ora ana wong sing ra duwe dosa. Itu pernah disampaikan oleh Imam Malik kepada murid-muridnya. Kalau kamu punya prinsip seperti itu apa? Kamu tidak akan mau elek-elek kepada orang lain sebelum engkau jauh dari maksiat, tetapi sing seneng setan, kata beliau. Kenapa? Karena tidak ada orang yang jauh, tidak ada orang yang selamat dari dosa. Mboten nonton, Mas. Maka di dalam Islam, seorang pencuri itu ketika melihat seseorang mencuri, dia harus mencegah. Ya, seorang pemabuk itu ketika dia melihat orang lain sedang mabuk, dia harus mencegah. Kenapa? Itu kewajiban yang lain. Urusannya beda-beda gitu, Mas. Nggih. Gandeng kula niku senenge maling, nek ana wong liya agem maling ya tak nengke wae. Lho kerja sama maling berarti, Mas. Ya, secara tidak langsung tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Maka di dalam Islam tidak ada syarat seseorang elek-elek kepada orang lain, berdakwah kudu wong sing ora duwe dosa, tidak ada itu. Ya, kalau itu disyaratkan tidak ada nanti dakwah di tengah kaum muslimin. Nah, kita semuanya duwe dosa kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Tetapi di waktu yang bersamaan kita memperbaiki diri lah. Itu kan kewajiban yang lain itu kan. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Yang selanjutnya beliau mengingatkan demikian pula Quran dan Al-Fatihah secara khusus maka dia memiliki fungsi sebagai obat penyakit badan ya. Wa amma tadammanatha li syifa'il abdani fatadzakkara minhu ma ja'at bihi sunnah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan sedangkan kandungan Al-Fatihah secara khusus atau Al-Qur'an secara umum sebagai penyembuh dari penyakit badan, maka itu telah disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marau bihayyin minal arab ya, sedangkan obat dari penyakit badan itu disebutkan dari kisah yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Terus penyakit badan apa saja? Tadi ada pertanyaan yang cukup bagus nih, waktu saya pengajian tadi siang jam 9-an. Setelah selesai pengajian ada pertanyaan. Intinya tentang bagaimana memfungsikan, jawabannya tentang ruqyah. Saya sampaikan begini. Yang pertanyaannya bukan tentang itu sih. Saya menyampaikan begini. Jadi dibiasakan kita itu ketika merasakan badan sakit atau apa itu dua-duanya dipakai, metode medis dan metode ruqyah dipakai semuanya. Kenapa? Karena memang nanti masing-masing itu atau misalkan metode medis dan herbal serta ruqyah dienggo kabeh Mas. Obat kimia itu sangat penting untuk penyakit yang sifatnya akut. Tiba pisan langsung parah itu obat kimia penting. Sedangkan herbal itu berfungsi untuk pengobatan yang sifatnya jangka panjang. Dan sejak dulu saya membiasakan begitu. Ya, saya sampaikan itu. Saya dulu pernah lari kulon itu zaman cilik biyen nggih. Cilik lah mungkin lari kulon sing bajeng yang sekarang kuliah ya. Mungkin usia berapa ya, 3 tahun atau 2 tahun lah itu pernah panas, trombositnya turun, yo dikai obat ya, sembari kalau saya yo tak wacake Al-Fatihah ping pira ora dihitung, saya ingatnya 2 hari 2 malam nggih, tuangi yo wacake Al-Fatihah saukae-kae nganti saya tidur baru kuwi tuangi meneh wacake meneh wis saukae-kae 2 hari itu mulai normal. Jangan ditanya Abu Sa'id Al-Khudri ming pisan iki Mas. Saya ceritakan hadisnya, hadis sahih Bukhari Muslim ini. Ada sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka berjalan melewati satu perkampungan orang Arab. Ya, tetapi mereka tidak mau menampung para sahabat ini dan tidak mau menjamu mereka. Sehingga pemimpin kaum itu, kampung itu ludhira, digigit ular. Fa'atau. Maka kemudian orang-orang kampung itu mendatangi para sahabat. Lalu orang-orang kampung itu bertanya, apakah kalian memiliki ruqyah yang bisa untuk menyembuhkan? Maka kemudian para sahabat menjawab, iya kami punya. Ya, tetapi sayangnya kalian tidak mau menampung kami dan kami tidak akan mau mengerjakan sesuatu untuk menolong pimpinan kampung kalian sampai kalian menyediakan kami sesuatu. Ya. Maka kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat qoti aminal ghanam. Ya, beberapa potong daging kambing lah kira-kira begitu. Maka kemudian seorang laki-laki dari kami para sahabat membacakan untuk mereka Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Ya, ping pira Mas? Pisang, ya kan? Nah, saya memahaminya dari kata-kata ini ya, pisang, diwaca Al-Fatihah pisang.
Faqoma ka'alam yakun bihi qolabatun. Nah kemudian orang yang dibacakan Al-Fatihah sekali dicokot ulo niku wau langsung bangkit, laisa fi qolabatun ranggagel langsung mari swakal Mas. Ya, dicokot ulo keng kobra diwacake Al-Fatihah pisan langsung mari. Itu fungsi dari Al-Fatihah. Lah nek awake dhewe yo apa meng Al-Fatihah pisan tok Mas. Apa yang jenengan tega? Rasa digone rumah sakit lah perkara jenengan nangis Mas. Nggih. Kalau kita ya penanganannya ya dibawa ke rumah sakit, ya diberikan penanganan medis secepatnya karena ini kan penyakit akut modelnya Mas. Ya diruqyah sembari itu. Ya, diruqyah. Memfungsikan Quran dengan dua fungsi itu. Ya. Diruqyah untuk menyembuhkan secara fisik dan menyembuhkan secara hati dan keimanan, semuanya difungsikan. Dan ini dibenarkan di dalam Islam ya. Ketika itu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW, Rasul kita diberitahu kalau mereka dapat bagian kambing, maka Rasul kita menyampaikan ya sudahlah bagiannya dibagi untuk kita, kata Rasul kita Muhammad SAW. Maknanya pun nih mau nggak bapak sih, dua-duanya difungsikan. Ya kita biasakan kalau misalkan anak kita sakit demam misalkan kayak digoneng dokter kayak obat kemudian diruqyah ya. Untuk apa ya? Agar sembuhnya semakin cepat ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan ruqyah itu kalau disampaikan oleh orang yang memang kekuatan imannya besar kepada Allah itu tidak akan mensisakan penyakit apapun sedikit saja. Mari semakin soal semua tadi ya tanpa sisa, yaitu kalau doanya kuat dan memang datang dari hati yang kuat. Jadi, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Mas. Jadi Allah taala itu memang menciptakan berbagai sarana untuk memudahkan kehidupan kita di dunia. Karena Allah Maha tahu bahwa kita itu di dunia sering berhadapan dengan masalah yang memang di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan. Ya, di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan, termasuk di antara itu penyakit-penyakit yang hari ini muncul. Ya. Itu diruqyah. Opo wae, ya begitu. Allahu a'lam bishawab. Maka Bapak, Ibu-ibu yang saged kula aturaken wonten ing dalu punika jam 9 kirang gangsal menit nggih punika seperangan rencang ada acara nggih tidak bisa hadir. Sebelum saya tutup menawi wonten pambutan pirsa dari materi kita saya persilahkan monggo Bapak Ibu-ibu menawi wonten nggih. Pekan depan